Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah Asnar, NIM 1801105, kelompok 1 Farmakokinetics tipe B 2018. Pada kesempatan ini, kami akan membahas proses metabolisme obat di hati. Kami selaku tim penyusun telah bekerja sama membuat presentasi ini. Nah, apa saja sih yang akan dibahas dalam video ini? Selamat menyaksikan. Halo, saya Arnold dengan NIM 1801061. Di video kali ini kita akan membahas apa itu metabolisme. Lalu, fungsi metabolisme itu untuk apa sih? Kemudian, kita akan membahas bagaimana proses metabolisme obat di dalam hati. Setelah itu, di video kali ini kita juga akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi metabolisme obat di dalam hati. Terakhir, kita akan membahas mengenai apa sih hasil reaksi dari proses metabolisme obat di dalam hati. Saya Yumita Karlama dengan NIM 1801096. Apa metabolisme itu? Metabolisme obat atau biotransformasi adalah reaksi perubahan zat kimia dalam jaringan biologi yang dikatalisis oleh enzim menjadi metabolit. Perkenalkan, nama saya Tita Sirasul, NIM 1801091. Fungsi metabolisme yaitu yang pertama, menyediakan energi bagi fungsi tubuh dan pemeliharaan. Yang kedua, mengubah senyawa asing menjadi lebih polar, larut air, dan terionisasi sehingga lebih mudah diekskresi. Yang ketiga, memecah senyawa yang tercerna atau katabolisme menjadi senyawa yang lebih sederhana dan biosintesis molekul yang lebih kompleks. Saya Anggun Nur Hidayah dengan NIM 1801078. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme obat di dalam hati. Nah, proses metabolisme obat di dalam hati itu terbagi menjadi dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Di sini saya akan menjelaskan fase 1 atau yang biasa juga disebut sebagai fase non-sintetik atau reaksi fungsional. Nah, apa sih fase non-sintetik atau reaksi fungsional itu? Yaitu fase di mana pengubahan senyawa lipofil menjadi senyawa yang mempunyai gugus fungsional dan lebih polar seperti OH, NH2, dan COH. Reaksi yang paling sering atau paling umum digunakan adalah reaksi oksidasi. Reaksi-reaksi lain adalah reduksi dan hidrolisis yang relatif jarang terjadi. Oksidasi merupakan reaksi paling umum dan reaksi ini dikatalis oleh suatu kelas enzim yang penting disebut oksidase dengan fungsi campuran sitokrom P450. Dalam sistem oksidasi mikrosomal dengan fungsi campuran, banyak enzim yang terlibat dalam metabolisme obat yang terdapat pada retikulum endoplasma halus yang membentuk vesikel-vesikel kecil bila jaringan dihomogenisasi. Vesikel-vesikel ini dapat diisolasi melalui sentrifugal, diferensial, dan disebut mikrosom. Oksidasi mikrosomal obat meliputi nikotinamid, dinukleotida fosfat, bentuk tereduksi NHDPH, oksigen, dan 2 enzim. Flavoprotein, NHDPH, sitokrom P450 reduktase, dan suatu hemoprotein sitokrom P450 yang bertindak sebagai oksidase terminal. Terdapat banyak sekali isoform CYP dari P450 dengan spesifitas substrat yang berbeda, namun seringkali tumpang tindih. Sekitar setengah lusin isoform P450 berperan pada sebagian besar metabolit obat di hati. CYP3A4 sangat penting untuk diingat karena metabolisme 50% obat-obatan. Enzim sitokrom P450 merupakan suatu enzim protein yang mempunyai sifat redoks yang khusus dalam fungsi khusus sebagai pemetabolisme. Enzim P450 juga mempunyai sifat spektral khusus dan bentuk tereduksi dari enzim tersebut dapat terkombinasi dengan karbon monoksida untuk membentuk senyawa berwarna merah muda pink sehingga disebut dengan P.
dengan absorpsi maksimum panjang gelombang 450 berkisar 447 sampai 452. Sistem sitokrom P450 hepatik merupakan suatu superfamilia yang luas yang terdiri dari berbagai enzim yang dibedakan oleh susunan asam amonianya. Pengaturan suatu senyawa, penginduksi atau pereduksi, dan spesifikasi reaksi yang dikatalisnya. Purifikasi enzim P450 dan kloning cDNA dapat mengklasifikasi P450 menjadi beberapa subfamilia. Sebanyak 74 gen familia telah diketahui dan dikelompokkan menjadi 3 subfamilia, yaitu CYP1, 2, dan 3 yang terlibat dalam metabolisme hati pada manusia. Sebagai contoh adalah CYP1A2, CYP2A6, CYP3A4, dan CYP2D6. Sistem sitokrom P450 terlibat pada reaksi metabolisme obat oksidasi yang membutuhkan molekul oksigen, NADPH, dan flavoprotein NADPH P450 reduktase. Efek dari reaksi tersebut adalah penambahan satu atom oksigen dari oksigen molekular terhadap obat untuk membentuk gugus hidroksi BOH. Lebih lanjut, senyawa hasil reaksi ini akan bersifat lebih polar sehingga mudah disekresikan dan mudah bereaksi dengan enzim-enzim pada fase metabolisme obat pada fase 2. Baik, perkenalkan, nama saya Alfia Dwi Oktavia Nasruddin, NIM 1801069. Saya akan melanjutkan proses metabolisme fase 2. Fase 2 terjadi dalam hati dan melibatkan konjugasi suatu obat atau metabolit fase 1 dengan zat endogen. Konjugat yang dihasilkan hampir selalu kurang aktif dan merupakan molekul polar yang mudah diekskresi oleh ginjal. Reaksi metabolisme obat fase 2 ini merupakan jalur detoksifikasi. Contoh metabolisme obat fase 2 adalah reaksi konjugasi sulfat, konjugasi glukuronat, dan konjugasi merkapturat. Gugus yang sering terlibat dalam reaksi konjugasi adalah sulfat, metil, asetil, glisil, dan glukuronil. Pembentukan glukuronida melibatkan pembentukan senyawa fosfat energi tinggi, uridin difosfat asam glukuronat atau UDPGA dari bagian asam glukuronat ditransfer pada atom kaya elektron, misalnya nitrogen, oksigen, atau sulfur. Pada substrat membentuk suatu amida, ester, atau tiol. Reaksi yang dikatalisis oleh enzim UDP glukuronil transferase yang mempunyai spesifikasi substrat yang luas sehingga reaksi tersebut dapat terjadi pada beberapa obat dan juga pada senyawa endogen seperti bilirubin dan kortikosteroid adrenal. Perkenalkan, nama saya Vinda Lestari, NIM 1801087. Faktor yang mempengaruhi yang pertama konsentrasi, kedua fungsi hati, ketiga genetik, keempat usia, dan kelima penggunaan obat lain. Yang pertama, konsentrasi. Kecepatan biotransformasi akan bertambah bila konsentrasi obat meningkat. Hal ini berlaku sampai titik di mana konsentrasi menjadi tinggi, hingga seluruh molekul enzim yang melakukan pengubahan ditepati terus-menerus oleh molekul obat, sehingga tercapai kecepatan biotransformasi yang konstan. Saya Tasya Almurada, NIM 1701229. Adapun faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi absorpsi obat adalah penggunaan obat lain. Adapun penggunaan obat lain, banyak obat yang bersifat lipofil dapat menstimulir pembentukan dan aktivasi enzim hati. Hal ini disebut induksi enzim, dan yang menghambat enzim disebut inhibitor enzim. Saya Adinda Teresa Salsabila dengan NIM 1801065. Faktor selanjutnya yaitu usia.
Pada bayi yang baru dilahirkan, semua enzim hati belum terbentuk lengkap, sehingga reaksi metabolismenya lebih lambat. Untuk menghindarkan overdose, obat perlu diturunkan dosisnya. Sebaliknya, ada obat-obatan yang metabolismenya pada anak-anak berlangsung lebih cepat, seperti obat anti-epilepsi phenytoin, phenobarbital, dan carbamazepin. Baik, saya Alia Ranulia Mansur, NIM 1701106 akan menjelaskan faktor genetik atau keturunan. Perbedaan individu pada proses metabolisme sejumlah obat kadang-kadang terjadi dalam sistem kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetis atau keturunan ikut berperan terhadap adanya perbedaan kecepatan metabolisme obat. Ada orang yang tidak memiliki faktor genetis tertentu, misalnya enzim untuk asetilasi sulfadiazin. Akibatnya, perombakan obat ini menjadi lambat. Adapun hidralazin, prokainamid, dan depson juga menunjukkan kecepatan asetilasi yang berbeda secara genetik. Saya Siti Rukmana, NIM 1801101. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi metabolisme obat yaitu fungsi hati. Pada gangguan fungsi hati, metabolisme dapat berlangsung lebih cepat atau lebih lambat sehingga efek obat akan lebih lemah atau lebih kuat. Saya Nur Hafifah, NIM 1801083. Saya akan menjelaskan reaksi metabolisme. Yang pertama, reaksi perombakan. Oksidasi, alkohol, aldehid, dan asam zat hidrat dioksidasi menjadi CO2 dan air. Reduksi, misalnya karbohidrat direduksi menjadi trikloretanol, vitamin C menjadi dehidroaskorbat. Hidrolisa, molekul obat mengikat suatu molekul air dan pecah menjadi dua bagian. Perkenalkan, saya Silva dengan NIM 1801074. Di sini saya akan membahas tentang reaksi metabolisme, di mana reaksi metabolisme ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama reaksi perombakan, yang kedua itu reaksi penggabungan atau konjugasi. Yang pertama saya akan bahas yaitu reaksi perombakan. Pada reaksi perombakan ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu oksidasi. Di oksidasi ini terdapat alkohol, aldehid, asam, dan zat hidrat. Dioksidasi menjadi CO2 dan air. Sedangkan reduksi itu misalnya karbohidrat direduksi menjadi trikloretanol, vitamin C menjadi dehidroaskorbat. Yang ketiga yaitu hidrolisa, yaitu molekul obat menjadi pengikat suatu molekul air dan pecah menjadi dua bagian. Yang kedua yaitu reaksi penggabungan atau konjugasi. Nah, di reaksi penggabungan atau konjugasi ini terdapat asetilasi, yaitu asam cuka mengikat gugus amino yang tidak dapat dioksidasi. Yang kedua yaitu sulfatasi, yaitu asam sulfat mengikat gugus OH fenolik menjadi ester. Yang ketiga yaitu glukuronidasi, yaitu asam glukuronat membentuk glukuronida dengan cara mengikat gugus OH. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu ventilasi, yaitu molekul obat bergabung dengan CH2. Nah, itulah pembahasan materi metabolisme obat di hati. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.